Film ini berfokus pada seorang pria Irlandia bernama Sirkus Sairachus. Dia adalah seorang nelayan yang menghabiskan hari-harinya di laut untuk menangkap ikan. Suatu hari saat memancing, dia menarik jaringnya dan tiba-tiba menemukan seorang gadis di dalamnya. Awalnya dia pikir dia sudah mati. Dia mencoba meminta bantuan, tetapi segera menyadari bahwa dia masih hidup dan dengan cepat membebaskannya dari jaring. Setelah memberinya CPR, gadis itu bangun. Sirkus ingin membawanya ke rumah sakit, tetapi untuk beberapa alasan dia menolak dan mengancam akan melompat kembali ke laut jika dia mencoba. Ketika dia menanyakan namanya, dia mengaku tidak dapat mengingatnya, seolah-olah dia menderita amnesia karena merasakan ketakutannya bertemu orang lain. Sirkus menawarkan untuk membantunya menemukan tempat yang aman. Dia membawanya ke sebuah rumah tua di tepi pantai yang dulunya milik orang tuanya. Setelah ibunya meninggal, rumah itu ditinggalkan begitu saja. Dia mengundang gadis tanpa nama itu untuk tinggal di sana sementara. She lived here? On and off. She was a kind of... Why? Ah, she's with her maker. Here's some sandwiches. On my lunch. Thank you. Segera setelah itu, Sirkus pergi untuk menjemput putrinya, Annie, dari mantan istrinya Mora. Annie menderita gagal ginjal dan membutuhkan dialisis rutin. Hari itu Sirkus terlambat, karena dia sibuk dengan gadis yang dia temukan. Di rumah sakit dokter memeriksa Annie dan memulai dialisis. Karena prosesnya memakan waktu lama, dokter meminta Sirkus untuk membacakannya sebuah cerita. Sayangnya dia tidak punya buku dongeng. Jadi dia memutuskan untuk mengarang cerita untuk putrinya. Dia memberitahu Annie tentang seorang nelayan yang menemukan seorang gadis di jaringnya. Sirkus mencoba mengubah pengalamannya menjadi dongeng untuk putrinya. Namun karena ceritanya pendek, Annie menjadi penasaran tentang makhluk seperti apa yang ditemukan nelayan itu. Pada awalnya dia pikir itu putri duyung, tapi Sirkus mengoreksinya dengan mengatakan gadis itu tidak memiliki ekor. Kemudian Annie berpikir bahwa gadis itu pasti Selkie, sejenis anjing laut betina yang kehilangan bulunya dan berubah menjadi manusia. Setelah dialisis, Sirkus membawa Annie kembali ke Mora. Dia kemudian kembali ke laut. Still dreaming now? But that's my mother's coat. I can be awkward. So can most of us. Can I come with? No. Why? You've been having good luck lately. Okay then. Get in. Kali ini dia membawa gadis itu bersamanya. Dia menanyakan namanya lagi. Karena tidak mempunyai nama, dia memanggilnya Andin, yang berarti gadis dari laut. Tak lama kemudian, Andin mulai bernyanyi dan suaranya mempesona. Pada saat itu jaring ikan Sirkus terisi luar biasa cepat. Seolah-olah Andin telah memberinya keberuntungan. Gembira dengan tangkapan besarnya, Sirkus ingin mengajak Andin untuk menjual ikannya, tetapi dia menolak karena dia tidak ingin bertemu orang lain. Tanpa pilihan lain, Sirkus pergi sendiri dan Andin kembali ke rumahnya. Setelah menjual tangkapannya, Sirkus memutuskan untuk membeli beberapa pakaian untuk Andin. Dia bahkan mencuri beberapa pakaian dalam wanita karena malu di toko. Dalam perjalanan pulang, Sirkus bertemu Annie yang bertanya tentang nelayan dan gadis yang ditemukan. Dia mengatakan padanya bahwa gadis itu bernyanyi untuk memikat ikan ke dalam jaring. Seolah-olah dia mengundang mereka untuk ditangkap. Setelah berpisah, Annie mulai mencurigai cerita ayahnya. Dia diam-diam mengikutinya ke rumah neneknya. Di sana dia menemukan sesuatu yang mencurigakan. Seolah-olah ayahnya menyembunyikan sesuatu. Kemudian Annie pergi ke perpustakaan dan memeriksa semua buku tentang Selkie. Thanks. Thank you. Curiouser and curiouser. Keesokan harinya dia kembali ke rumah neneknya dan menuju ke belakang. Di sana dia melihat Andin berenang. Annie mendekatinya dan dengan bersemangat mengatakan bahwa makhluk yang dijelaskan ayahnya itu nyata. Percaya bahwa Selkie memiliki kekuatan magis. Annie meminta Andin untuk menyembuhkan penyakitnya, tetapi Andin masih bingung tentang apa yang terjadi dan tidak dapat menolongnya. Annie juga percaya bahwa Selkie memiliki mantel anjing laut yang akan hilang ketika mereka datang ke darat.
Selkie dapat kembali ke rumahnya jika menemukan mantelnya. Selain itu, Selkie dapat hidup normal selama 7 tahun jika mereka mengubur mantel mereka di darat. Tidak hanya itu, Selkie juga dapat menemukan kebahagiaan yang tak terduga dengan manusia di darat. I knew you were real. The fisherman, the girl in the net. Do you have magic powers? Better. What's your name? It's Annie. Do you feel better in that home of yours, under the waves? Suatu hari seorang pria misterius bernama Vladis terlihat mencari sesuatu di sepanjang pantai. Sementara itu sirkus mengundang Andin untuk memancing bersamanya lagi. Sebelumnya, Andin mulai bernyanyi dan menarik salmon ke jaring, membuktikan mitos dia Selkie itu benar. Pada saat yang sama, seorang petugas penjaga pantai menjadi curiga terhadap perahu mereka. Andin takut bertemu manusia dan bersembunyi di bawah perahu. Ketika petugas menaiki perahu mereka, dia menemukan salmon yang biasanya tidak dapat ditangkap dengan jaring sederhana. Sirkus mencoba menjelaskan bahwa dia tidak merusak lautan, tetapi petugas tidak mempercayainya dan mulai mencari bukti. Saat mencari, mereka menemukan Andin bersembunyi dan memintanya untuk pernyataan. Karena tidak ada yang tampak mencurigakan, petugas akhirnya pergi dari sana. How'd you catch them, man? Trolling. Saw? They saw you? Andin merasa bahwa berkomunikasi dengan manusia tidak terlalu buruk. Melihat ini, sirkus mulai mengajak Andin lebih banyak keluar dan memperkenalkannya kepada Annie. Setelah bertemu Annie, keduanya membentuk ikatan emosional yang kuat, menghabiskan waktu bersama seperti ketika Andin mengajari Annie cara berenang. Saat mengajari Annie berenang, Andin merasakan sesuatu yang aneh di bawah kakinya. Dia menarik sebuah bungkusan yang tertutup rumput laut dan menyadari itu adalah mantelnya yang hilang. Tidak ingin ada yang tahu, mereka mengubur mantel itu di darat dan meminta Annie untuk merahasiakannya. Watch this. And it's our secret. We tell nobody. Keesokan harinya sirkus membawa Annie dan Andin ke festival pantai. Annie terus mengungkit tentang Selkie membuat Andin cemas, dan dia akhirnya mengakui bahwa dia bukan Selkie. Namun Annie tidak mempercayainya dan memutuskan untuk membuktikannya dan dia sengaja melompat ke laut. Annie! 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 Jesus Christ. Christ, what happened? Setelah kejadian ini, Mora membawa Annie pergi dan tidak mengizinkan sirkus melihatnya lagi. Sayangnya Annie tidak suka tinggal bersama ibunya, terutama karena Mora sekarang bersama pria lain. Meskipun Mora memiliki hak asuh penuh, dia sering mengabaikan Annie, meninggalkannya sendirian. Karena Mora memiliki hak asuh penuh, sirkus patah hati karena dia tidak bisa melihat putrinya lagi. Setelah berpisah dengan Annie, Andin menyebutkan bahwa Annie melompat ke dalam air untuk menguji ayahnya. Dia menyimpulkan bahwa gadis itu ingin melihat seberapa besar pengorbanan ayahnya untuknya. Jelas juga bahwa Andin mulai mengembangkan perasaannya untuk sirkus. Sirkus lalu mengatakan kepadanya bahwa dia merasa nyaman di rumahnya. Dia merasa sedih dan membuka tentang masa lalunya yang kelam. 2 tahun lalu dia adalah seorang pecundang, peminum berat, yang hanya bekerja sebagai nelayan. Suatu hari setelah kembali dari laut, dia menemukan putrinya pingsan di rumah ketika ibunya pergi. Karena kejadian itu dia diusir oleh mantan istrinya. Sejak saat itu dia memutuskan untuk berhenti minum demi putrinya. Setelah percakapan mereka, terbukti bahwa keduanya mengembangkan perasaan satu sama lain. Sirkus terjebak dalam momen dan kerinduan akan kehangatan dan akhirnya berbagi momen intim dengan Andin. When a silk makes love to the... Tidak lama kemudian, sirkus menyesali tindakannya dan mengakui dosa-dosanya kepada seorang pendeta di gereja. Setelah pengakuannya, Vladis tiba-tiba menghadapi sirkus, bertanya tentang wanita di atas kapalnya. Berpikir itu tidak penting, sirkus menepisnya. Kemudian sirkus mengunjungi Annie selama dialisisnya karena ibunya menolak untuk menemaninya. Melihat putrinya melamun dan murung, dia bertanya apa yang salah. Ternyata Mora telah mengabaikan Annie. Sirkus marah dan menuntut untuk mengetahui di mana Mora. Dia mengetahui bahwa dia sedang berpesta dengan teman-temannya di sebuah bar. Where does she drink these days? Skippers. Oh, you good thing, yeah? She's coming to my place. Not the what you're fucking Canada. Saat sirkus tidak di rumah, Vladis menemukan rumah sirkus dan mencari Andin. Ketika Andin melihat mobil lain mendekat, dia segera bersembunyi.
Karena tidak menemukan siapapun, Vladis pergi. Tak lama kemudian Sirkus kembali ke rumah untuk menemukan Andin hilang. Karena takut akan keselamatannya, dia mencarinya dan menemukannya bersembunyi di bawah jembatan. Sirkus sekarang percaya bahwa Andin adalah Selkie yang dicari oleh suaminya. Dia memintanya untuk membuat permintaan, yakin bahwa semua keinginan Selkie menjadi kenyataan. Namun Andin berharap agar Annie dapat disembuhkan. Sementara itu Mora sangat marah karena Annie memberitahu ayahnya tentang masalahnya. Untuk melampiaskan amarahnya, dia mengemudi dengan gegabah sementara Vladis juga marah karena tidak menemukan Andin mengemudi di arah yang berlawanan. Mereka secara tidak sengaja bertabrakan, membuat Annie yang terluka parah dalam kecelakaan itu. Sirkus dan Andin yang kebetulan lewat menyaksikan kecelakaan itu dan bergegas ke rumah sakit. Sesampainya di sana, dokter menjelaskan bahwa Annie membutuhkan donor dan satu-satunya orang yang dapat membantu adalah Alex, suami baru Mora. Karena tidak punya pilihan lain, Alex mengorbankan hidupnya untuk Annie. Keesokan harinya, Mora dan yang lainnya menyebarkan abu Alex ke laut. Mora merasa hancur, menyalahkan Andin atas semua yang terjadi. Dia meminta Sirkus untuk menyingkirkan Andin, percaya bahwa Andin membawa keberuntungan dan kesialan. Merasa kata-kata Mora ada benarnya, dia dengan enggan setuju. Keesokan harinya, Sirkus membawa Andin ke ladang burung. Awalnya, Andin berpikir Sirkus ingin menghabiskan waktu bersamanya, tetapi dia meninggalkannya di sana, menghancurkan hatinya. How's Annie? Fine. I got another bottle on the boat. I mean, your kind! And my kind! Hari-hari berlalu dan baik, Sirkus maupun Annie merindukan Andin. Suatu pagi, Sirkus mendengar lagu di TV yang terdengar seperti nyanyian Andin. Menyadari sesuatu, dia bergegas kembali ke pulau dan menemukan Andin hampir mati. Sirkus memohon Andin untuk mengatakan yang sebenarnya siapa dia. Dia mengungkapkan bahwa dia sebenarnya manusia dan bernama Joanna. Seorang mantan narapidana dan pengedar narkoba dari Rumania, dia dan suaminya menyeberangi Laut Irlandia dengan 1 kilogram heroin. Ketika mereka tertangkap, suaminya tidak bisa berenang, meminta Joanna untuk mengambil heroin, tetapi dia tidak bisa menangani perairan kasar dan hampir tenggelam sampai Sirkus menyelamatkannya. Setelah mendengar cerita Joanna, Sirkus memutuskan untuk membawanya kembali. Tetapi ketika mereka tiba, Vladis sudah ada di sana menuntut Joanna menyerahkan heroinnya. Ketegangan meningkat dan Joanna tidak punya pilihan selain menurut. Dia mencoba menggali tempat di mana dia mengubur mantel anjing lautnya tetapi sudah hilang. Joanna lalu meminta Annie untuk memberitahunya di mana itu, karena hanya mereka yang tahu. Pada awalnya Annie menolak, masih percaya itu adalah mantel anjing laut dan takut kehilangan Joanna. Tetapi Joanna berjanji dia tidak akan meninggalkan mereka. Pada akhirnya Annie mengakui dia memindahkannya ke perangkap ikan ayahnya. Mereka lalu menuju ke laut untuk menemukannya di sana. Joanna ingat bahwa Vladis tidak bisa berenang, jadi dia mendorongnya ke dalam air yang menyebabkan kematiannya. Pada akhirnya Joanna menikahi Sirkus dan mereka membangun keluarga yang bahagia bersama. Meskipun Joanna tidak seindah yang mereka kira, kisah Selkie menemukan kebahagiaan tak terduga di daratan menjadi kenyataan. Pilih tanda like bila suka video ini. Dukung channel ini dengan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar gak ketinggalan video rekap alur film lainnya. Terima kasih yang sudah nonton video ini dan sampai jumpa di video rekap alur film lainnya.